Nah. Ahmad Akhyar ini mana? Dia yang agak ketangguh. Memang berhenti dia? Udah pindah kuliah lain ya? Asep hadir. Asep. Terus Ilyas Yasin. Mana? Hadir ya. Ilyas Yasin. Berarti Ilyas suka baca surat Yasin? Iya. Oh iya. Udah hafal surat Yasinnya? Baru sedikit. Ramizal. Ramizal atau Ramizal? Romizal. Ramizal. Andi Samsidar. Kemarin pernah sakit ya? Sekarang sehat ya? Sehat ya, Andi. Terus Fatihan Nur, pembuka cahaya. Alhamdulillah. Irma Suryani. Irma. Junena. Nabila Hasna. Nabila Hasna. Terus Nurul Halimah sakit. Oh, itu dia ya. Nah, kita bahas tentang malaikat yang menjelma. Jadi dalam Islam ada malaikat yang menjelma seperti manusia. Pada suatu hari Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, lalu tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, pakaiannya sangat putih, jenggotnya sangat hitam, orangnya sangat ganteng sekali. Dia duduk dekat Rasulullah sambil meletakkan ujung tangannya ke paha Rasulullah, menunjukkan dia sangat akrab. Padahal baru pertama ketemu, tapi menunjukkan sangat akrab. Diletakkannya sikunya di tangan ke paha Rasulullah, ke lutut Rasulullah. Lalu laki-laki itu bertanya, "Ya Muhammad, mal Islam?" Apakah itu Islam? Al-Islamu anta syahada billah wa aqimis shalah wa atu zakat wa hijjul bait. Lalu ditanyakan pula tentang iman. Mal iman ya Rasulullah? Lalu jawab, iman itu amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Itu dia. Jadi akhirnya terjawab. Nah, setelah itu laki-laki itu pergi, para sahabat tercengang. Siapa itu ya Rasulullah? Rasulullah itu adalah yang datang itu malaikat. Malaikat Jibril yang datang, yang menjelma seperti laki-laki yang gagah perkasa, lembut, dan dia sangat bersahabat dengan Rasulullah. Nah, ada suatu ucapan yang tidak enak dari seorang buya di Jawa. Dia punya pesantren, Buya Syakur namanya. Buya Syakur ini meninggalkan perangai karena dia mau meninggal dunia. Jadi orang-orang yang mau meninggal itu selalu aneh-aneh ucapannya. Biasanya aneh-aneh begitu Buya Syukur itu. Lalu kata Buya Syukur, masih ada videonya. Oh, masa malaikat itu menjelma sebagai manusia, pakai baju pula dia, baju gamis. Kira-kira siapa ya yang menjahit bajunya itu? Kan hal-hal yang nyeleneh, yang nggak penting. Orang pesannya itu yang penting. Ini tanya, siapa pula yang menjahit bajunya ya? Naik kendaraan apa pula dia ya? Nah, jadi gayanya merendahkan, intonasinya. Nah, tidak lama itu dia meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ingat aja kan kawan kalian, nanti kalau ada yang aneh-aneh aja perangainya, itu tanda tidak lama lagi sudah mau mati. Jangan tuh yang aneh-aneh.
istilahnya meninggalkan perangai, ya kan? Ada orang seperti itu. Tapi terjadi biasanya pada orang yang tua-tua gitu ya. Padahal dia tidak sakit, tidak apa-apa, dia pun meninggal dunia. Cuma anehnya atau kurang bagusnya, ungkapan-ungkapannya itu selalu diambil oleh orang non-muslim untuk merendahkan Islam. Satu lagi Buya Syakur itu banyak videonya diambil oleh seorang pendeta yang kemarin Ustaz sebutkan itu, Frans Donald. Seorang pendeta dari Bali yang penuh tato badannya, tato sini. Frans Donald ini. Frans Donald ini orang Kejawen asalnya, tapi masuk Kristen. Kejawen ini Gomo Jowo, Gemah Ripah Lo Jinawi, Toto Tentrem Karto Keraharjo, Ijo Royo-royo Kang Sarwuti Nandur Murah Kang Sarwuti Nubudak. Nah, yang penting bagi Gomo Jowo ini adalah yang penting hati baik. Makan babi pun nggak apa-apa, yang penting hati baik. Tak sholat nggak apa-apa, yang penting hati baik. Nah, itu aja dia. Hari raya orang Islam dia ikut hari raya orang Kristen dia ikut hari raya. Itulah Gomo Jowo yang dikembangkan oleh Frans Donald. Frans Donald ini asalnya dari Jawa, Jawanya Medok Jawa nih. Nah, lalu dia mempelajari tentang agama Kejawen. Gomo Jowo itu Dharma Gandul. Ada Dharma Gandul, ada Gartoloco. Ditulislah kitab Gartoloco dengan Dharma Gandul tadi pada abad yang ke-17 ketika Islam gencar-gencarnya masuk di tanah Jawa oleh Wali Songo. Jadi dia sakit hati melihat orang banyak meninggalkan agama Hindu dan Buddha, banyak masuk Islam. Yang pemimpin dari Dharma Gandul tadi sakit hati, maka dipeleset-pelesetkannya lah semua ayat Al-Quran. Kalau Mekah katanya itu artinya mengakah katanya. Kalau sholat itu nunggang-nungging katanya. Banyak semuanya dipelesetkan. Pokoknya hal-hal yang merendahkan ajaran Islam. Tapi lama-kelamaan justru anak cucunya belakangan masuk Islam semua. Masuk ke pesantren. Nah, sekarang dia mau bangkit lagi. Ada tersisa Gomo Jowo Gartoloco, itulah kebangkitannya itu dibantu oleh Frans Donald tadi, yang dia juga keturunan Jawa, sangat simpatik dengan Gomo Jowo, kitab Dharma Gandul, atau disebut dengan aliran kebatinan, yang disebut dengan istilah manunggaling kawula Gusti. Pernah dengar ya? Itu aja ladanya. Manunggaling kawula Gusti. Manunggaling itu artinya menyatu. Kawula diriku ini, Gusti Tuhan. Jadi diri kita ini katanya menyatu dengan Tuhan. Cuma tidak bagusnya katanya Mekah itu ada di dalam hati kita. Tuhan ada di dalam hati kita. Karena itu tidak perlu naik haji. Cukup hati bersih saja. Kenapa? Karena Mekah itu ada di hati. Pokoknya hati semua. Itu namanya aliran kebatinan. Kebatinan semua. Jadi Ustadz baca itu tahun 80. Ada satu buku Gartoloco itu Gomo Jowo atau Dharma Gandul yang diterjemahkan oleh Profesor H.M. Rasidi ke dalam bahasa Indonesia. H.M. Rasidi itu adalah Menteri Agama pertama di Indonesia dan dia mendapatkan gelar profesor doktornya itu dari Sorbonne, Prancis. Dia menerjemahkan pula buku orang Prancis ke dalam bahasa Indonesia, judulnya Bible, Quran, and Science Modern. Nah, itu dari dia itulah dapat kita ketahui macam mana pelesetan-pelesetan yang dilakukan oleh Dharma Gandul dan Gartoloco yang mengimani Gomo Jowo dengan salamnya tak sama dengan salam kita. Salamnya Sampurasun. Jawabnya apa? Rampes. Selamat pagi, selamat sore. Dan banyak lagi ucapan-ucapannya yang lain.
mulai dari seluruh Jawa, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Jawa Barat itu ada juga suatu aliran kepercayaannya, terutama di daerah masuk ke pedalaman yang namanya suku Baduy. Ada Baduy dalam, ada Baduy luar. Yang banyak masuk Islam itu Baduy luar. Kalau Baduy dalam itu kebanyakan belum pakai baju. Mereka masih seperti pakaian primitif. Tapi bagaimana? Kita semuanya Pak. Iya. Jadi yang banyak masuk Islam itu di luar, Baduy luar, karena sudah berkomunikasi dan sudah bisa menerima dakwah dari para mubarik dari Jakarta, dari Bandung, dan dari tempat-tempat yang lain. Ustaz belajar itu bahasa Baduy karena mirip sekali dengan bahasa Sunda. Bade kemana tuh? Bade wangsul. Ente pulang ke kampung, ente. Jika racak ninggam batu, laun-laun jadi lekok. Pernah dengar? Jika racak ninggam batu, laun-laun jadi lekok. Kita belajar ini adalah ibarat jika racak itu air yang menerpa batu di dalam gua. Jika racak ninggam batu, percikan air menimpa batu, laun-laun jadi legok, lama-lama batu tadi jadi tembus. Jadi maksudnya apa? Kalau kita rajin, walaupun kurang cerdas, terus diulang-ulangi, malah batu yang keras, air yang lunak bisa melobangi batu. Maksudnya orang yang rajin, betapapun bodohnya, satu saat dia akan mendapatkan ilmu yang dicarinya. Walaupun tidak seberkembang orang-orang cerdas, tapi dia tetap beruntung. Kadang-kadang beruntung lagi orang-orang yang kurang cerdas daripada orang pintar. Karena orang-orang pintar ini banyak memburu jauh ke depan diburu terus, yang lama tertinggal. Kalau orang yang kurang cerdas ini, dia melihara apa yang dapat dipelihara, dia amalkan, akhirnya dia memiliki rasa cinta lebih tinggi. Kenapa? Yang lain aku cari belum tahu aku bisa paham. Yang ini ajalah aku pelihara. Dipeliharanya dengan baik. Akhirnya dia menjadi menguasai. Jadi masing-masing kelebihan. Macam Ustadz waktu kuliah itu 9 orang untuk ngambil doktor. Nah, pintar-pintar orang itu. Karena ada hakim, ada jaksa, ada apa sama kuliah di S3. Pintar-pintar. Tapi banyak yang tidak sabar. Dimarahi dosen sedikit, nggak mau dia konsultasi ke dosen. Ustaz tidak, sampai 22 kali datang terus ke dosen. Sampai muak dia menengok Ustaz itu kan, nggak peduli, datang terus. Tapi jangan dikira Ustaz tidak menguasai. Walaupun kawan datang 2 kali, 3 kali langsung dapat, Ustaz sampai 22 kali, nggak apa-apa. Karena niat Ustaz kuliah ngambil S3 bukan untuk mencari gelar doktor. Dan bukan pula untuk naik pangkat pegawai negeri. Karena pangkat Ustaz sudah tinggi. Ustaz sudah kuliah itu kan sambil kerja, sambil kuliah. Mau dapat gelar bagus. Enggak apa-apa. Kalau dapat alhamdulillah. Yang penting ilmu. Akhirnya dapat, dua-duanya dapat. Gelar dapat, naik pangkat juga dapat. Bantuan beasiswa juga dapat. Dapat bantuan 1 kali 60 juta diberikan. 60 juta waktu itu Ustaz ada tanah, bikin rumah petak 1, 60 juta. Sudah bisa disewakan ke orang. Sewanya ini diambil dijadikan untuk uang kuliah. Memang duit itu dikasih dari kantor untuk kuliah, tapi tidak langsung dibayar ke uang kuliah. Dibangunkan dulu ke rumah petak. Nah, hasilnya kurang-kurang sedikit ditambahlah dengan gaji. Jadi rumah dapat, kuliah dapat, mobil dapat, gelar dapat, naik pangkat dapat. Semuanya dapat. Itu perlu pintar-pintar ya dalam kehidupan. Nah, baiklah, apa judul kita tadi?